Yang pasti gue keluar, ngundurin diri, tapi diberitakan sama dia adalah gue dikeluarkan. Alasannya apa? Alasannya katanya supaya nama band Voodoo-nya nggak rusak. Jadi yang rusak nama gue aja. Gitu. Nama Opi Danso aja yang rusak. Ya, sebenarnya ide untuk mengatakan Opi dikeluarin itu dari Osa Sungkar. Jadi dia bilang sama gue, Dok, nanti kalau ditanya wartawan, bilang aja Opi dikeluarin. Gue bilang, oh nggak bisa gitu, Sa. Opi mengundurkan diri, bukan dikeluarin. Tapi untuk nama baik Voodoo, bilang aja Opi dikeluarin. Jangan, Sa. Gue bilang gitu. Gue bilang gitu. Tapi pada kenyataannya, pada saat wawancara, dan ini ada beberapa file, gue banyak banget file-file Voodoo. Ini hanya beberapa aja. Contoh ini dari uh, Suara Merdeka Minggu 13 April 1997. Ini membahas tentang yang dibahas tadi di video. Dan juga Koran Bernas Yogyakarta Selasa 26 Desember 1995. Ini membahas ini. Dan juga Majalah Hai nomor 14 19 sampai 21 April 1997. Dan juga Suara Pembaharuan Minggu 13 April 1997. Itu semua membahas yang gue bahas tadi awalnya, bahwa bukan gue yang ngomong. Ini udah gue rangkum di sini, ya, udah gue fotoin. Jadi bahasan yang tadi adalah gini. Muncul isu tadi bisa dipahami. Vokalis kelompok tersebut, Opi, yang berorientasi musik pada kelompok Queen, dipecat. Alasannya ia telah melanggar komitmen yang sudah disepakati bersama. Meski dengan berat hati, tetapi kita harus mengambil tindakan tegas. Keputusan ini untuk kebaikan kami bersama dan grup, kata Osa Sungkar. Penabuh drum memberi alasan. Lalu, grup itu langsung membentuk formasi baru. Formasi baru ini tidak diumumkan secara resmi. Ya, itu satu. Yang majalah yang lainnya tadi ya. Kami terpaksa memecat Opi 2 hari setelah album kedua kami diluncurkan di pasaran. Jelas Osa, drummer kidal kelompok Voodoo. Alasan pemecatan tersebut menurut Osa karena Opi tidak bisa disiplin. Tetapi meski begitu, menurut Osa, untuk keperluan beberapa kali promosi di televisi, Voodoo tetap memakai Opi karena pihak distributor tetap menginginkan kami tampil seperti ketika di klip. Video klip maksudnya. Maka untuk beberapa acara promosi di TV, kami masih memakai Opi, jelas Osa. Oke, yang lain lagi. Apa sebenarnya yang terjadi di balik pergantian vokalis tersebut? Kepada Hai itu majalah Hai, Osa membongkar persoalan cabutnya Opi. Vokalis ini dianggap telah melanggar komitmen yang telah disepakati bareng. Sebelumnya masing-masing setuju untuk bikin album solo setelah Voodoo menghasilkan 5 album. Tapi ternyata diam-diam Opi mencuri start. Tentu saja yang lain berang. Pokoknya kalau dipaksakan bertahan dengan Opi, nantinya malah menyusahkan kami. Makanya kami harus mengambil tindakan tegas, ujar drummer tersebut. Yang lain lagi ya. Namun saat nama mereka sedang menjurang ke atas, muncul isu bahwa grup tadi bubar. Oke, jawabnya, kami tidak bubar. Voodoo hanya memecat vokalisnya Opi yang kami nilai telah melanggar komitmen, tegas Osa Ahmad Sungkar ketika dijumpai Suara Merdeka di Jakarta belum lama ini. Rupanya persoalan semacam inilah yang mengangkat isu ke permukaan bahwa Voodoo bubar atau tidak jelas nasibnya. Menurut Osa, soal pemecatan dan pergantian formasi memang tidak dipublikasikan. Sebagai bukti bahwa grupnya masih utuh, Osa menyatakan Voodoo merilis
Voodoo masih merilis album baru bertajuk Selamanya. Ya, itu salah satunya. Kira-kira seperti itu. Jadi bukan gue yang minta atau gue yang ngomong. Gue nggak pernah sama sekali ngomong kayak gitu di media cetak ataupun di televisi ataupun di radio, nggak pernah.